di Jepang untuk ketiga kalinya dan kali ini aku mau share tips serta hal-hal penting yang wajib kalian tahu sebelum liburan ke sini. Tentunya based on my personal experience. Buat kalian yang lagi prepare buat liburan ke Jepang, aku punya 10 tips penting yang bakal bikin perjalanan kalian nyaman, seru, dan bebas drama. Yuk langsung aja kita mulai. Halo, kita berlanding. Kita baru tiba di Bandara Narita, Jepang. Sekarang lagi mau ke Migrasi. customs. Ya, migrasi. Yang pertama, cek cuaca dan suhu. Pertama-tama cek dulu cuaca dan suhu di Jepang sesuai dengan waktu dan kota yang akan kalian kunjungi. Di Jepang, suhu itu bisa sangat random. Jadi hari ini dingin, besok panas, besoknya lagi dingin. Jadi langkah pertama yang penting banget adalah search di Google. Misalnya, weather Japan, bulannya kapan, dan kotanya di mana. Nah, dari situ kalian bisa menentukan outfit yang sesuai. Jangan lupa juga untuk selalu membawa payung kecil atau jas hujan, terutama kalau ada kemungkinan hujan di hari itu. Contohnya kalau kalian ke Jepang saat musim gugur atau autumn, suhu biasanya berkisar antara 5-14 derajat atau 17 derajat Celcius. Nah, kalian bisa mix and match outfit seperti coat, sweater, dan boots, atau sepatu cats karena kalian akan banyak jalan. Tapi tips dari aku, kalian gak usah terlalu banyak bawa barang atau baju. Kenapa? Karena di Jepang banyak banget pakaian yang bagus, terus berkualitas dan harganya cukup terjangkau. Selain praktis, kalian juga bisa sekalian belanja. Nah, kalau kalian mau aku share tips outfit lengkap dan detail, jadi komen aja di bawah ya. Siapa tahu aku bisa bikin konten khusus buat kalian. Persiapan fisik. Most of the time, selama kita di Jepang, kita bakal banyak jalan kaki. Jepang itu heaven banget buat jalan kaki dan naik transportasi umum. Semuanya super nyaman, teratur, dan ramah untuk pejalan kaki. Tapi karena kebanyakan kita akan eksplorasi, pastikan kalian mempersiapkan fisik sebelum berangkat ke sana. Olahraga ringan seperti jogging atau stretching beberapa minggu sebelum keberangkatan itu bisa bantu banget untuk meningkatkan stamina selama kita liburan di sana. Jangan lupa juga bawa sepatu yang super nyaman. Ini digarisbawahi ya. Ini penting karena kalian bakal jalan jauh dari jalan-jalan santai sampai naik turun tangga di stasiun kereta. Oh iya, pilih sepatu yang breathable dan juga ada bantalan empuk untuk menghindari kakinya tuh pegal sama sakit. Kalau perlu, siapin juga plester untuk jaga-jaga kalau lecet. Jadi dengan persiapan yang pas, perjalanan kalian di Jepang bakal lebih nyaman dan menyenangkan. Visa, baik itu untuk e-paspor dan paspor biasa. Visa wajib banget buat masuk ke Jepang, dan ada 2 cara untuk pengurusan visa tergantung jenis paspor kalian. Yuk aku jelasin. Yang pertama e-paspor. Kalau kalian punya e-paspor, pengajuan visa jadi super simple. Cukup daftar e-visa Jepang secara online, nggak perlu datang ke kedutaan. Prosesnya cepat banget, dan kabar baiknya e-visa ini berlaku selama 3 tahun dengan batas maksimal kunjungan 15 hari per trip. Jadi misalnya kalian ke Jepang selama 15 hari, terus ke Korea 3 hari, terus mau balik lagi ke Jepang, visa yang kalian miliki masih bisa digunakan selama masih dalam masa berlaku. Kedua, paspor biasa. Kalau kalian nggak punya e-paspor, pengajuan visa harus dilakukan langsung ke kedutaan besar Jepang atau konsulat terdekat. Jadi ini dia dokumen-dokumen yang perlu kalian siapin. Yang pertama, paspor yang masih berlaku, form aplikasi visa, pas foto terbaru, jadwal perjalanan, bukti tiket pesawat pulang pergi, dan bukti keuangan, yaitu rekening koran atau slip gaji. Tapi kalau kalian ngerasa ribet atau nggak yakin, kalian bisa pakai jasa agen perjalanan untuk bantu urus visa Jepang. Mereka biasanya udah berpengalaman, jadi prosesnya lebih mudah dan hemat waktu juga.
Jadi pilih cara yang paling sesuai dengan kebutuhan kalian dan jangan lupa cek semua dokumen dengan teliti sebelum diajukan. Internet dan koneksi selama di Jepang. Pertama-tama, pastikan kalian udah menyiapkan koneksi internet sebelum tiba di Jepang. Walaupun Jepang dikenal sebagai negara modern, hotspot internet atau wifi gratis di sana cukup terbatas, terutama di area publik. Yang pertama, eSIM atau SIM fisik. Kalau aku biasanya pesen eSIM secara online sebelum berangkat. Praktis banget karena tinggal di-scan aja dan langsung aktif begitu sampai di Jepang. Buat kalian yang belum terbiasa, eSIM ini cocok banget untuk traveler yang ingin simple tanpa ribet, nggak perlu ganti kartu SIM fisik. Wi-Fi portable. Untuk orang tua aku siapkan Wi-Fi portable. Ini lebih nyaman buat mereka, terutama kalau nggak mau ribet setting-setting SIM atau eSIM. Plus, satu perangkat Wi-Fi bisa dipakai untuk beberapa gadget sekalipun. Jadi, sesuaikan pilihan kalian dengan kebutuhan. Yang penting, pastikan internet kalian ready sebelum tiba, biar nggak repot cari koneksi di sana ya. Transportasi di Jepang. Transportasi di Jepang itu super mudah dan teratur juga. Jadi kalian nggak perlu khawatir soal mobilitas. Salah satu hal wajib yang kalian siapkan adalah Suica atau Ikoka Card. Kartu ini multifungsi banget. Bisa untuk naik kereta, naik bus, belanja di convenience store, bahkan bayar makanan di beberapa tempat pun bisa. Untuk vending machine pun juga bisa. Tapi kalau kalian lebih suka cara tradisional, kalian juga bisa beli tiket manual di setiap stasiun atau bayar langsung di bus. Tapi menurut aku pakai Suica atau Ikoka jauh lebih praktis karena tinggal top up dan nggak perlu antri beli tiket di setiap kalian mau naik transportasi. JR Pass untuk perjalanan jauh. Kalau kalian berencana keliling Jepang dan sering naik Shinkansen atau kereta jarak jauh, JR Pass bisa jadi pilihan yang lebih hemat. JR Pass ini memungkinkan kalian naik kereta antar kota dengan tarif yang lebih ekonomis kalau sering berpergian. Namun aku pribadi ternyata lebih suka pakai Suica, lebih cocok. Kenapa? Karena aku bisa nentuin dan menyesuaikan dengan kebutuhan harian tanpa harus bayar paket besar di awal. Selain itu, Suica atau Ikoka juga bisa kalian convert di wallet handphone, jadi cukup bawa HP untuk semua transaksi. Yang keenam, download Maps offline. Tips tambahan yang super berguna yaitu download peta offline Jepang. Di Google Maps, kalian bisa pilih area atau mau pilih wilayah yang pingin kalian jelajahi dan simpan offline. Ini penting banget kalau tiba-tiba nggak ada sinyal atau pulsa kalian habis atau kalian lagi di tempat yang terpencil. Bahasa. Kalau soal bahasa, jangan terlalu berharap semua orang di sana bisa bahasa Inggris ya. Dan rata-rata orang di sana juga nggak nyaman kalau kita ngajak mereka bahasa Inggris dan biasanya itu menghindar gitu. Jadi aku saranin kalian untuk download bahasa Jepang di Google Translate atau aplikasi apapun yang kalian punya. Dan ini lifesaver banget buat pesan makanan, cari alamat, atau sekedar nanya toilet. Obat-obatan dan barang esensial. Nah, ini dia tips yang gak kalah penting. Prepare obat-obatan. Jadi, ceritanya 3 kali ke Jepang dan 3-tiganya aku selalu punya masalah yang sama, yaitu sakit pinggang. Walaupun udah olahraga sebelum berangkat, tetap aja guys, pinggang aku sering terasa pegal setelah jalan jauh. Dan itu gak cuma di aku, tapi ke semua partner yang liburan bareng selama di sana. Obat yang perlu dibawa. Makanya aku selalu bawa obat-obatan seperti Neoremasil yang mengandung paracetamol dan juga ibuprofen. Jadi boleh pakai merek apapun, yang penting mengandung 2 kandungan itu ya. Jadi penting banget buat meredakan pegal atau nyeri setelah aktivitas seharian. Kalian juga bisa tambahkan plester anti pegal atau koyo untuk tambahan relief. Kalau kalian kehabisan obat dari rumah, jangan panik. Di Jepang juga banyak obat lokal yang bagus untuk nyeri otot ataupun pegal-pegal. Tapi selalu cek dulu kandungan obatnya ya. Pastiin gak ada bahan yang bikin alergi kamu atau gak cocok dengan kondisi tubuh kalian. Barang esensial lain yang wajib dibawa. Selain obat, aku juga saranin bawa barang esensial lainnya seperti yang pertama, plester untuk luka kecil, yang kedua, vitamin C untuk menjaga daya tahan tubuh atau vitamin C apapun yang kalian butuhkan, minyak angin atau balsam untuk relaksasi, dan tentunya masker medis karena di Jepang penggunaan masker masih cukup umum di tempat umum. Jangan lupa untuk prepare alat-alat kesehatan ini. Ingat, kesehatan itu nomor 1 supaya kalian bisa menikmati perjalanan dengan maksimal. Cash is king.
Meskipun Jepang terlihat modern, banyak tempat seperti restoran atau pasar yang hanya menerima uang tunai. Jadi vending machine pun juga ada beberapa yang hanya menerima uang tunai. Jadi pastikan kalian bawa yen secukupnya. Tapi jangan khawatir, kalian bisa narik uang di ATM di sana dan cukup mudah untuk ditemukan. Dan jangan lupa untuk bawa dompet kecil gitu untuk naruh koin, karena di sana kita kebanyakan pakai koin. Pelajari etika dan kebiasaan lokal. Nah, jadi ini dia tips terakhir yang gak kalah penting. Pelajari etika dan kebiasaan lokal sebelum kalian ke Jepang. Jepang dikenal sebagai negara dengan budaya disiplin dan sopan. Jadi penting banget untuk menyesuaikan diri agar perjalanan kalian lancar dan dihargai oleh masyarakat lokal. Jadi ini dia hal-hal penting yang harus kalian ingat. Yang pertama, jangan makan di kereta. Di Jepang, makan di kereta dianggap kurang sopan, kecuali kereta jarak jauh seperti Shinkansen, atau di bis untuk yang jarak jauh juga. Jadi kalau kalian lapar, makanlah sebelum naik kereta atau tunggu sampai kalian tiba di tempat tujuan. Yang kedua, antre dengan tertib. Orang Jepang sangat menghargai keteraturan. Di stasiun kereta atau bus, antrilah dengan tertib dan jangan nyerobot. Biasanya ada garis-garis lantai untuk membantu kalian memahami posisi antrian. Yang ketiga, jangan buang sampah sembarangan. Di Jepang tempat sampah jarang ditemukan, tapi anehnya adalah jarang banget, bahkan hampir nggak ada sampah yang kita temuin. Jadi biasakan membawa kantong plastik kecil untuk menyimpan sampah sampai menemukan tempat pembuangan yang sesuai. Yang keempat, hindari bicara keras di tempat umum. Orang Jepang cenderung berbicara pelan di tempat umum seperti kereta atau bus, jadi hindari berbicara terlalu keras agar nggak mengganggu yang lainnya. Yang kelima, melepas sepatu di tempat tertentu. Beberapa restoran, rumah, atau penginapan tradisional meminta kalian melepaskan sepatu sebelum masuk. Jadi pastikan kaos kaki kalian bersih dan bebas bau ya. Yang keenam, tidak memberi tip. Jadi berbeda dengan beberapa negara lain, di Jepang memberi tip itu dianggapnya nggak sopan. Pelayanan yang ramah dan baik sudah termasuk dalam harga yang kalian bayar ya, jadi nggak perlu repot-repot untuk memberikan tip. Ketujuh, jangan menunjukkan emosi terlalu ekspresif. Jadi di Jepang orang cenderung menjaga sikap dan menghindari menunjukkan emosi yang berlebihan di tempat umum. Jadi kalau kalian merasa kecewa atau marah, sebaiknya tahan dulu sampai kalian menemukan tempat yang lebih private. Yang kedelapan, menghormati privacy. Orang Jepang sangat menghargai privacy mereka. Jadi hindari mengambil foto tanpa izin, terutama di area pribadi atau di tempat-tempat yang tidak boleh dipotret. Kesembilan, perhatikan kebersihan diri. Sebelum memasuki ruang-ruang tertentu seperti onsen atau bathhouse, kalian diwajibkan mandi terlebih dahulu dengan seksama. Ini adalah bagian dari budaya kebersihan yang sangat dihargai di Jepang. Yang ke-10, menghormati waktu. Orang di Jepang sangat tepat waktu. Jika kalian berjanji untuk bertemu atau melakukan sesuatu pada waktu tertentu, pastikan untuk datang tepat waktu. Keterlambatan dianggap kurang sopan. Jadi dengan mengikuti etika dan kebiasaan masyarakat lokal, kalian gak cuma menikmati liburan, tapi juga menunjukkan bahwa kalian menghormati budaya dan nilai-nilai yang ada di sana. Jadi jangan ragu untuk explore lebih banyak dan nikmati pengalaman baru. Jadi itu tadi beberapa tips perjalanan sebelum kalian liburan ke Jepang. Semoga bermanfaat buat kalian yang lagi planning-planning untuk jalan ke sini. Silahkan tulis komentar kalian kalau masih ada tips lain atau ada pertanyaan. Dan jangan lupa juga untuk like, share, and subscribe buat ngasih tips-tips yang lain atau ngobrolin hal yang lain. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye!